Bagaimana jika terlanjur memiliki barang-barang yang tidak diperbolehkan seperti jimat, lonceng, apakah jimat itu harus dibakar atau dibuang saja? Lalu apa yang harus dilakukan setelah ruqyah atau cukup taubat saja? Kalau memiliki barang seperti jimat, musnahkan. Ibu dan bapak yang punya jimat di rumah seperti sedang memasukkan penjahat besar ke dalam rumah. Kira-kira kalau penjahat di rumah, dia diam, pastilah buat masalah. Mengacaukan rumah tangga lah, membuat macam-macam, was-was, penyakit, malas ibadah, segala macam. Ya. Maka caranya musnahkan. Kalau cairan, cairkan di air. Kalau dia bentuknya benda, kain, segala macam, musnahkan. Caranya baca Al-Falaq sama An-Nas. Dibacain Al-Falaq An-Nas, ditiup ke bendanya, lalu kemudian dibakar. Dibakar. Dan ini tidak boleh ditunda, jangan ditunda teman-teman sekalian. Kalau dalam bentuk kerisnya direndam dulu di air ruqyah. Bapak ibu buat air ruqyah, ambil ember, kemudian dibacain ayat ruqyah. Ada buku kecil, mungkin 7.000 rupiah, judulnya Doa Ruqyah, terbitan Pustaka Ibnu Umar. Beli, perbanyak, bagiin ke orang itu. Dalam itu bagus sekali mengajarkan doa. Sambil pegang, sambil baca. Lalu kita meludah ke air itu. Setelah baca, meludah ke air itu. Kalau bisa teman-teman dapatkan daun bidara, bagus. Beli, tanam di rumah. Ya, pohon bidara itu penting sekali. Pohon bidara memang sunnah Nabi SAW untuk dipakai berobat dari sihir dan juga dipakai untuk memandikan jenazah. Ya, pohon bidara ini subur sekali, walaupun bapak ibu tidak tanam di tanah, ditaruh di pot saja sudah subur. Buahnya manis, warnanya hijau. Biasanya di Jakarta juga dinamakan sebagian orang-orang yang jual tanaman ini menamakan dengan apel India. Tapi yang jelas bisa di-search di Google, pohon daunnya beli. Seperti itu, tunjukkan saya mau pohon ini. Kalau saya pernah dapatkan, mungkin kalau yang masih kecil bisa 75.000 atau 100.000 harganya. Kalau udah agak besar mungkin lebih mahal. Tapi jelas ini sangat bagus. Diambil 7 lembar, di dalam hadis disebutkan diulek ya dengan batu. Kalau kita sekarang di blender, cemplungin ke dalam air tersebut. Air ini bisa dipakai ruqyah rumah. Ya, bisa dipakai semprot sana sini. Kalau misalnya kita sering merasa tidak nyaman di rumah, air ini bisa dipakai semprotan setrika keliling rumah, semprotin sambil bacain ayat kursi. Ya Allah, kalau ada sihir, ada syaitan di rumah ini, usir, keluarkan semua. Itu salah satu metode yang bisa digunakan dalam masalah ruqyah. Ini sudah saya jelaskan di YouTube tentang masalah ruqyah syariah, ya, yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga kalau ada keris tadi, buhul keris, maka keris itu direndam dulu di air ruqyah tadi. Direndam di air ruqyah, biarkan 2-3 hari di situ, terendam di air ruqyah. Kemudian setelah itu baru dikeluarkan, dan ini usahakan dirusak, jangan dibiarkan. Mau mahal harganya pun gak ada masalah, gak ada urusan. Tapi harus dibawa ke tukang las, dipotong-potong, serpihannya dilempar ke berbeda tempat, supaya tidak bisa dipakai lagi oleh orang. Gitu. Jangan bilang saya kasih orang lain, gak boleh. Saya pernah masuk ke rumah salah satu jenderal, Masya Allah orangnya sangat mampu. Awal saya masuk pengajian, begitu buka pintu ada singa, ada harimau. Harimau asli tapi sudah dikeringkan gitu. Hewan ya. Kan itu hewan, gak boleh. Hewan itu harus dikubur. Dia sudah bisa jadi patung, hukum patung itu. Hukumnya hukum patung. Kalau hewan yang dikeringkan, hukumnya hukum patung. Ini bisa menjadi bahaya nih. Sama hukum patung, syaitan bisa bertengkar segala macam, malaikat gak masuk. Begitu saya masuk, saya pengajian pertama, saya jelasin. Yang kedua jelasin. Mungkin 7 kali pengajian masih belum dipindahin. Setiap saya masuk masih ada pada saat itu. Alhamdulillah, sampai sekarang mungkin sudah 7 tahun atau 8 tahun saya ngisi pengajian di rumah beliau. Gak ada, ternyata saya baru tahu harimaunya ada 3 malah. Jadi pintu masuk di belakang juga ditaruh 2. Setelah iman masuk dalam hati, Alhamdulillah mereka mau ubah. Ini salah satu tradisi dakwah yang baik ya. Maksudnya cara dakwah yang baik, bukan spontan kita suruh orang menghancurkan. Tapi kalau iman masuk dalam hatinya, dia akan merubah sendiri. Dia bilang, Ustaz, untuk saya ikutin, saya pakai air ruqyah, disiram, itu kukunya tumbuh depan mata dia. Ini karena sudah dimantra-mantrain sama orang-orang ini. Orang-orang tidak pintar ini. Dijual mahal ya. Tapi baik bangun rumah anak yatim ini. Bangun masjid. Sebarin Quran. Beli ini untuk apa ini? Mahal lagi harganya. Gitu kan? Kalau mau teman-teman dalam Islam, kita sederhana sekali kok. Mau sukses sederhana. Tunjukkan keterampilan kita. Titik. Kata Nabi SAW, Allah mencintai seorang hamba yang menguasai bidangnya. Itu saja kok. Kita kerja jadi pegawai yang baik. Kita seorang pengusaha, buka usaha, kuasai bidangnya. Selesai. Profesional aja di situ. Aman kok. Dan itu sudah umum, orang semua tahu.
Ngapain kita main di belakang ini sama orang-orang yang tidak pintar ini? Ditipu-tipu gitu kan. Harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai buhul segala macam. Gak ada gunanya sama sekali. Ini harus dimusnahkan, tidak boleh didiamkan. Kalau masalah lonceng memang lebih baik jangan ada teman-teman sekalian. Apalagi lonceng kayak gereja gitu kan. Dihindarilah. Ya kalau ini ada, kalau huruf benda-benda seperti ini, seperti masalah orang pernah menyanyi, main gitar, kemudian dia mau tinggalkan. Maka ini semua alat-alat ini bisa dijual kepada non-muslim. Tapi uangnya tidak lagi antum pakai. Uangnya sudah disodakain. Karena bagi agama mereka boleh. Beda dengan jimat tadi. Jimat nggak boleh. Ada syaitannya harus dimusnahkan. Kan itu. Ini poin yang pertama. Ya, selanjutnya dikatakan apa yang harus dilakukan setelah ruqyah. Apakah cukup dengan taubat? Jawabannya iya. Yang penting ruqyah. Jangan teman-teman bilang saya pernah kena sihir atau saya pernah simpan buhul, apalah kain atau keris atau apa yang dikasih sama orang-orang ini. Jangan terpengaruh dengan tulisan bahasa Arab. Saya selalu ingatkan itu. Tidak semua bahasa Arab itu doa dan zikir. Tidak semuanya tulisan bahasa Arab itu ayat Al-Quran. Bahkan banyak ditipu. Kaum muslimin di Indonesia ditipu oleh mereka. Saya Arab tulisannya. Kainnya sudah. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya dari SMP tahun 89 di Mesir sampai SMA, S1 saya di Madinah sampai 98. Tiap hari dengar bahasa Arab, tiap hari baca kitab gundul tuh. Waktu saya baca kertas itu saya nggak ngerti apa isinya. Bahasa Arab saya nggak tahu apa. Saya coba lihat apa ini. Apa memang masih ada kalimat bahasa Arab yang saya nggak tahu gitu. Saya coba. Terakhir saya dapat apa? Ternyata bahasa Indonesia ditulis Arab. Setelah saya ikutin, oh ini rupanya. Lama 15 menit saya lihat tuh. Oh ternyata ini bahasa Indonesia. Jadi siapa yang tempel ini di rumahnya maka tidak akan masuk pencuri, tidak akan begini, tidak akan ribut rumah tangga. Saya tanya itu orang yang punya. Di sini pegawainya berapa orang? Sekian puluh orang. Pernah mencuri? Pernah. Mana fungsinya kertas ini? Hah? Untuk apa ditipu dengan kertas? Kok aneh itu? Kertas itu pun dibeli mahal. Sedekah teman-teman. Beli Quran, sebarin. Rasional sekali agama kok. Jangan aneh-aneh ini. Ini aneh-aneh menipu diri kita, menipu juga ya orang-orang di sekitar kita. Minum di ruqyah, ya. Air ruqyah itu bisa dipakai untuk mandi, ya, untuk menghilangkan sihir-sihir. Dan semua buhulnya harus dihilangkan. Kalau teman-teman pernah ke dukun-dukun ini jadi masalah memang karena mereka menjadikan antum sebagai target konsumen ini. Jadi dia pada saat kita datang diminta foto, diminta apa pakaian bekas kita. Sebenarnya dia sedang mengikat kita yang kena sihir. Niatnya mau sihir orang lain, kita sendiri disihir sama dia sebenarnya. Jadi selalu penasaran datang, selalu ini dipegang. Kalau kapan satu waktu sudah menjauh bisa dia sihir. Maka harus kita pun dalam berdoa mengatakan, ya Allah, batalkan semua sihir dan aku bertobat kepadamu dari semua sihir yang pernah aku lakukan. Supaya memang terbatalkan akad-akad sama mereka, sama para penyihir ini.